ceramah saya hanya untuk orang berakal. Kristen mana ada yang berakal? Loh, penemu lampu siapa? Penemu lampu? Oh, itu bukan, tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Gak ada hubungannya dengan kekristenan itu. Penemu lampu, penemu celana dalam, penemu mesin kondom, itu nggak ada hubungannya. Ini kita berbicara mengenai keyakinan. Orang Kristen kalau berbicara mengenai keagamaan lumpuh, otaknya nggak berfungsi sama sekali. Itu fakta. Itu fakta. Gini, oke, gini aja. Saya mau nanya satu aja. Baginda Rasul itu mati syahid apa enggak? Jelas syahid. Mati syahid. Yes. Mati syahid kenapa? Memperjuangkan akidah para nabi yang dibantai dan yang digantikan oleh orang-orang kafir laknatullah dari barat. Berarti kalau mati syahid itu kan dibunuh berarti ya? Oh enggak dong, makanya kamu mengerti apa itu syahid. Syahid itu adalah orang yang menghabiskan usianya di jalan Allah. Nah, itu syahid. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghabiskan usianya untuk menyelamatkan manusia dari kekufuran, mengangkat derajat manusia untuk menjadi manusia yang paripurna. Tidak seperti kalian membinatangkan diri kalian sebinatang-binatang mungkin. Andaikan bisa ada binatang yang lebih rendah dari kalian, masih Anda jadi binatang yang lebih rendah dari itu. Itu yang Anda harus pahami. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya, sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim, di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Uang. Mereka bikin HP, kami bayar mereka dengan uang. Jerih payah mereka kami kasih. Mereka adalah budak-budak kami yang bekerja untuk kami, untuk kepuasan duniawi kami. Mereka menghabiskan waktu untuk berkarya, kami tinggal menikmati. Sederhana bukan? Iya kan, masih lebih bagus sapi daripada kadal gurun. Kadal gurun buat apa yuk? Nah, kalau kadal gurun itu apa itu? Injak-injak aja. Nah, kalau kadal gurun itu apa? Kadrun iya, kan? Diinjak-injak sapi. Kalau setahu saya, kalau kadrun itu kafir dungu turun temurun, itu kadrun. Karena Yesus itu juga termasuk kadrun. Kenapa Yesus termasuk kadrun? Coba Anda baca Yohanes 11:54. Mulai hari itu, mulai saat itu, Yesus berlari bersembunyi dari tentara Romawi dan orang-orang Yahudi, pergi ke padang gurun bernama Efram. Di sanalah dia bersama dengan murid-muridnya bersembunyi. Jadi yang kau sembah itu adalah kadrun. Masih mau datang besok? Yesus itu bersembunyi di padang gurun. Oke? Kalau Anda keberatan disebut kadrun, Tuhan Anda padrun, padang gurun. Yang lahir di padang gurun siapa dari kecil? Semua orang di Yerusalem itu lahirnya di padang gurun. Semuanya. Tidak ada yang lahir kemudian bukan di padang gurun. Tidak ada yang lahir di danau, nggak ada. Nggak ada yang lahir di lembah atau di kota, nggak ada. Semuanya di padang gurun. Yesus lahir di padang gurun. Bahkan beritanya dia lahir di mana? Lahir di kandang binatang. Benar nggak? Benar nggak kemudian Yesus itu lahir di kandang binatang? Benar nggak? Betul. Tuhanmu itu statusnya, levelnya Tuhan kau. Sadar? Sadar? Kamu itu penyembah makhluk kandang. Maaf ya, kamu yang minta. Maka saya jelaskan, kamu mengaku Yesus lahir di kandang binatang, berarti kamu penyembah makhluk penghuni kandang. Oke bijak. Ya masih mending nyembah makhluk daripada nyembah batu, ayo. Nah itu dia. Tahu-taunya makhluk yang kau sembah juga punya batu sakar. Kolose 2 nomor 9. Batu sakarnya Yesus juga itu adalah teos. Berarti kau menyembah batu sakar yang digantung di tiang salib. Tidak disimpan dulu batu sakarnya di laci, digantung sama-sama. Nebus dosa kamu itu adalah
biji zakar. Jadi yang menebus dosamu adalah batu galatung. Pahamilah itu. Kan masih berakal nyembah manusia daripada nyembah batu, nggak bisa ngomong, nggak bisa makan, nggak bisa dengar. Lebih berakal mana, yuk? Yang nyembah batu, siapa nyembah batu? Yang nyembah batu siapa? Yang tiap hari ngadap batu tuh. Oh, berarti kamu nyembah toilet. Karena kamu kalau ke gereja ada toilet di depan gerejamu, rumah penduduk ada toiletnya, kau menghadap ke sana. Berarti kau nyembah toilet. Kan enggak semua Karena kau rumah. menyembah ke sana, kamu menghadap ke toilet. Nah, di situ ada kloset, di situ ada berarti kau nyembah Kan enggak semua rumah ngadap toilet. Lah, enggak, yang pasti di setiap gereja pasti ada bangunan di depannya, dan bangunan itu entah itu rumah, entah rumah sakit, entah apapun, di situ ada toilet, ada kloset, dan di situ ada tai. Kau menghadap ke sana, berarti kau nyembah tai. Toilet bisa di samping, depan, belakang. Nggak mesti. Nah, ini kan tiap hari 24 jam. Kena kau kan. Nah, sekarang kalau kamu tidak mau menghadap ke toilet, kalau kau ibadah, kalau kau sembahyang di gereja nyembah manusia, kau menghadap ke langit. Rubah gerejamu menghadap ke atas tuh. Jadi kau kami menyembah langit. Manusia cupu, manusia plastik. Jadi kalau kau menuduh kami menyembah batu karena kami menghadap, sekarang kau menghadap kemana kalau kau ibadah, kalau kau sembahyang? Ya, bisa menghadap ke ke pendeta. kiri, utara, selatan, barat. Kau menghadap pendeta kalau kau ibadah, ya kan? Kalau kau sembahyang kau menghadap pendeta. Kalau kau menghadap ke pendeta, pendetanya laki-laki, maka kau kemudian menyembah kepada batu zakar rasa asin. Kalau kau menghadap kepada pendeta yang perempuan, kau menyembah kepada kacang telur asin. Nah, kena kau kan? Nah ini nih kalau obatnya habis ya kayak gimana? Loh, tadi kau nuduh saya menyembah batu karena saya menghadap ke batu. Kau menghadap ke pendeta. Pendetamu punya biji zakar. Pendetamu kebetulan tidak mandi 3 hari 3 malam, dia baru dari laut. Biji sakarnya asin, berarti kau nyembah telur asin. Lu mau apa? Terus Pendetamu perempuan, dia lagi haid. Dia lagi haid. Kau menghadap ke dia sembahyang setiap hari Minggu. Dia lagi haid. Asin dia punya kacang. Kau menyembah kacang asin. Parah kali kau ini. Terus kalau sembahyang sendiri nyembah apa? Kalau sembahyang sendiri di rumah? Kamu sembahyang sendiri kan? Ya. Kau menghadap kemana di rumahmu? Tembok. Menghadap tembok. Berarti kau nyembah tembok. Di belakang tembok ada toilet. Toilet tetanggamu. Berarti kau nyembah toilet. Dalam toilet ada kloset. Klosetnya berisi tai. Berarti kau nyembah tai. Artinya kan itu persepsi relatif. Nggak mesti. Enggak mesti, giliran kamu enggak mesti. Faktanya kau menghadap ke situ. Lu mau apa sekarang? Padahal di rumahmu itu kau menghadap kemana kalau kau mau berdoa di dalam kamarmu? Menghadap ke dapur. Dapurmu ada panci. Kau nyembah panci berarti. Sakit kan? Aduh, beragama tak berakal. Itulah dia. Itu selesaikan dulu temanya tuh. Selesaikan dulu tuh. Kristen anti Tuhan. Tuh, kalau Pak Juma kan tiap hari otomatis harus wajib menghadap Ka'bah. Terus kalau Anda? Tidak boleh meleset. Anda kalau ibadah menghadap atau tidak? Ya bebas, kiri, kanan, depan, belakang. Iya. Kau menghadap kemana kalau kamu sembahyang di gereja? Menghadap kemana? Pernah nggak gerejamu itu hari Minggu menghadap? Dengar. Hari Minggu ini menghadap ke depan. Hari Minggu depannya menghadap ke kanan. Di mimbar berubah. Di sebelah kiri mimbar. Enggak kan? Selamanya mimbarnya di depan kan? Belum pernah kan gereja itu mimbarnya di kiri? Selamanya di depan, iya kan? Nah, pendetanya nggak pernah kan dia di belakang, selamanya di depan. Nah, kalau kau ibadah sembahyang pendetamu di depan, di situ ada telurnya 2, berarti kau menyembah telur asin. Belum lagi kalau pendetamu kena kurap, pas lagi di bijinya, kau menyembah telur kurap. Hancur kau ini, hancur. Ya kayak ganti topik. Nangis dia. Masih bangku datang besok. Nggak nyambung. Nggak nyambung lagi. Orang yang menguasai memantik kau lawan. Selesailah kau. Kan
Kan Apalagi? nggak pasti arahnya kan karena Tuhan Ya ada udah di nggak pasti, berarti ada di Tuhanmu nggak mana-mana. pasti dong, sembahanmu nggak pasti. Kan Tuhan ada di mana-mana. Jadi nyembah itu Tuhan ada di mana? Tuhan ada di mana-mana itu ilmu dari mana? Ilmu dari mana itu Tuhan ada di mana-mana? Tuh, kok nggak paham Tuhan ada di mana-mana? Saya tanya dulu, Yesus ada nggak di Indonesia sekarang ini? Ada. Di mana? Ya di Saya mau mana-mana. ajak dia ada. ngopi. Di mana dia? Di Mana? di rumah Di mana? Pak Juma ada Yesus. Iya. Lagi mengawasi kalau macam-macam nanti Malasa. tempeleng. Atau malah asa. Yesus ada di rumahnya Bang Zuma. Wah, parah kali lah. Makanya hati-hati kalau ngomong nanti ditempeleng Yesus nangis. Saya balik nampar. Enak aja. Jangan Bang Enak. Zuma Yesus. Enak Jangan-jangan Bang Zuma aja. Yesus. Nampar saya dia. Bah, parah kali. Yang ada itu ku apa? Ku belikan rinso, cuci rambutnya. Kotor kali gak pernah mandi. Nanti kayak Herodes mati ditampar malaikat. Oh, kirain Yesus. Itu bukan urusan saya. Kan setuju enggak Tuhan ada di mana-mana? Enggak setuju. Loh, Enggak kok setuju. bisa? Ya. Misalnya Pak Juma lagi jalan-jalan nyemplung ke WC, terus Pak Juma berteriak. Terus Pak Juma selamat dari WC. Artinya kan Tuhan ada di dalam WC juga. Kau itu Tuhanmu yang ada di dalam WC. Tuhanmu itu yang ada di WC. Kalau Tuhan kami enggak begitu. Tuhanmu ada di mana-mana itu juga bohong. Tuhanmu itu sekarang lagi duduk dan berdiri. Duduk selama-lamanya dan berdiri selama-lamanya. Tuh, bayangkanlah itu Tuhan kau tuh. Yesus berdiri selama-lamanya di samping Tuhan Bapa. Nah, di ayat lain dikatakan Yesus duduk selama-lamanya di samping Bapa. Jadi dia apa itu ceritain tuh udah kayak gitu. Berdiri, jongkok, berdiri, jongkok, berdiri, jongkok, berdiri, jongkok, berdiri, jongkok, berdiri, jongkok. Bisa kena asam urat dia. Duduk, tahu enggak? Duduk, berdiri, enggak Nah, ada itu dia. Ya duduklah itu. Nah, kayak mana itu Tuhanmu kayak gitu? Dibilang senam juga kagak. kan Gimana itu Tuhan ada kayak gitu? Bisa nggak kau buka kamera kau praktekkan? Duduk berdiri Nah. selama-lamanya. Bisa nggak? Kalau kau tidak kena urat asam, lambung Kalau asam. ada yang enggak beres di umat manusia baru dia berdiri bertindak mendatangkan Topeng monyet. kalau sudah aman dia duduk Mana ada lagi, Tuhan kayak ngobrol. begitu? Macam mobil ini, mobil angkot yang ada apa tuh? Yang ada robot-robot di depannya tuh, yang model guguk keluar masuk lehernya kayak gitu, gitu ban mobil apa injak lubang dia goyang tep kayak gitu Tuhanmu? Hah? Jadi kan kemarin saya lihat TikTok ada tuh Pak Juma bilang Muhammad adalah Allah, apa itu? Gimana itu? Konsepnya itu Muhammad adalah Allah. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya itu berasal dari Allah. Kemudian pernyataan saya itu udah berapa kali, tapi kan Kristen yang bertanya. Saya maklum kalau Kristen. Kalau Kristen lagi-lagi bawa materi itu, aku maklum, namanya juga Kristen, 0,2% gitu loh. Ya. Saya hanya tertawa geli ketika orang-orang kafir laknatullah berkata, Yesaya 9 nomor 6 itu adalah Yesus. Malu saya sebagai saudara sebangsamu. Malu saya. Ya, bunyi Tak ayatnya ada gimana? hubungannya dengan Yesus, dengan Yesaya 9 nomor 6. Kalau kau paksakan ingin menggantikan kedudukan Hizkia, Raja Hizkia di situ, lebih pantas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia punya pemerintahan. Dia raja damai. Gimana? Bunyi ayatnya gimana? Itu. Udah nggak tahu saya. Kau aja yang jelasin. Nah, ini menjelaskan sesuatu yang nggak tahu kayak anak TK menjelaskan huruf A B C. Ya tapi kamu belum yang tahu. bawa, kamu yang bawa ke sini, kamu yang Ya, dengar. siapa yang bilang tadi Yesaya 9 ayat 6 siapa tadi? Ya itu yang dibawa oleh penipu-penipu itu untuk mendudukkan Yesus di situ duduk sebagai raja Yehuda. Itu penipu-penipu dari barat itu. Dia mengambil kitabnya orang Yahudi, mencuri dan merampoknya, lalu mendudukkan Tuhan dari barat bernama Yesus sebagai yang menggenapi nubuatan itu.
Itulah penipu-penipu, itulah iblis yang suka nipu-nipu. Padahal Yesaya 9 nomor 6 itu untuk Raja Hizkia, Ya ayatnya bukan gimana? untuk Yesus, Tuhannya Barat. Bunyi ayatnya gimana? Baca dong. Masa Yesaya kitabnya yang kau curi itu kau nggak tahu? Malu dong, punya kitab hasil curian Anda juga nggak tahu. Mana Loh, dong? yang bawa ayat tuh siapa itu yang baca? Lah kamu yang bertanya tadi kan? Saya katakan bahwa orang Kristen laknatullah ini mengambil kitabnya orang Yahudi untuk mendudukkan kemudian Tuhan buatan Barat bernama Yesus untuk duduk di situ, padahal itu bukan untuk Yesus, Tuhannya orang Barat. Itu untuk Raja Hizkia. Maka saya katakan, kalau Karisteng, agama warisan penjajah ini mencocokkan Yesaya 96 untuk Yesus Tuhan karangan Barat, maka lebih pantas duduk di situ adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah punya pemerintahan, nama pemerintahannya adalah pemerintahan Islam, dinul Islam. Yesus apa nama pemerintahannya? Apa nama pemerintahannya Yesus? Itu kan untuk orang Israel. Muhammad kan Arab, nggak nyambung. Yesus apa nama pemerintahan Yesus? Ini gimana Apa? sih? Hah? Apa nama pemerintahan Yesus? Itu kan ayat untuk orang Kristen, untuk Israel. Kok lari ke Arab kan nggak nyambung. Ya, justru lebih tidak nyambung lagi kalau ke Barat, Tuhannya Karisteng. Coba dikatakan di sana sebagai lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan apa yang ada di lambangnya Yesus? Di bahunya Yesus. Pemerintahan apa? Hah? Kupu-kupu pink. Hah? Hah? Ya, ayatnya gimana? Baca ayatnya tuh gimana? Dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi, kiyelet yulat lanu benitan lanu betan hitam misyara al sikmo wa ikra. Apa yang dikatakan di sana? Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Telah berarti sudah terjadi, bukan 700 tahun, 600 tahun kemudian. Kuclu, kalian itu memang suka nipu. Kalian itu nggak memang paham penipu, konsepnya. pendusta. Kenapa kalian itu saudara-saudaranya setan? Kalian itu suka nipu pokoknya. Ini kitabnya Yahudi itu jelas. Anda coba buka di kitabmu. Dalam bahasa Ibraninya apa dikatakan? Yulad. Artinya sudah terjadi, bukan akan terjadi. Pada saat Yesaya menuliskan surat ini, Hizkia usianya masih balita pada saat itu. Telah lahir. Berarti Hizkia yang dimaksud. Karena yang duduk sama seperti Gideon setelah dewasa itu adalah Hizkia. Yesus apa? Bisa apa dia? Hah? Bisa apa? Ya, Yesus bisa apa dia? Hah? ya banyak noh. Banyak. Bisa apa dia? Bisa. Yesus bisa apa? Banyak. Apa banyak apa? Banyak apa? Hoi, Menghidupkan orang mati. menghidupkan kucing. Orang mati. Udah, kau memang itu agamamu dibuat hanya untuk nipu-nipu. Agama kau itu, agamamu itu dipakai untuk mematikan akal manusia untuk tertipu semuanya biar bisa mengajak semua orang masuk ke dalam neraka. Itulah agamamu. Itu Ya, agamamu. tak jelaskan yang Yesaya itu adalah kitab nubuatan Pak Juma. Kalau telah lahir itu belum lahir atau sudah lahir? Itu telah lahir di alam roh, telah lahir Yesaya melihat telah lahir di nubuatan. Di itu alam roh telah lahir. Dasar pembohong, penipu. Kan udah aku bilang agamamu itu agama penipu. Agamamu itu mengajarkan kamu menjadi pembohong. Telah lahir kok dibilang telah lahir di alam roh. Cuek. Ternyata dalam alam roh juga melahirkan. Parah ini manusia. Apa yang membuatmu jadi pembohong? Agamamu. Agamamu yang membuatmu jadi pendusta. Karena segala sesuatu yang dihasilkan dari sana pasti dusta. Yesus Tuhan bohong. Tuhan tiga pribadi dusta. Apa? Tak ada yang bukan dusta. Tanya Pak Juma harus bedakan perkataan jenis-jenis kalimat. Perkataan sudah lalu, hari ini dan akan datang. Parah kali lah. Itu Parah harus kali. bisa dibedakan. Kalau telah lahir,
kalau telah lahir itu sudah lahir atau belum lahir? Kan gini, saya melihat, saya meramal bahwa telah lahir, ya kan gitu. Saya melihat, saya meramal. Alamak, parah kali lah. Telah lahir gitu. Bukan sudah lahir pas waktu itu. Gitu Memang kalau kamu paksakan itu untuk Yesus, emang Yesus pernah membebaskan Bani Israel dari penjajahan? Tunggu dulu, saya nanya nilai bahasa Mbak Juma berapa waktu sekolah nilai bahasa Ya, justru saya yang harus tanya samamu. Kutanya, telah lahir dan akan lahir sama nggak? Sama. Oh, baguslah. Ada nggak yang bisa hadapi anak ayam ini? Jangan saya hadapi manusia Kalau tabrak. saya bilang itu tentang masa depan, telah lahir dan akan lahir, ya sama aja. Oh ya udah. Ada nggak anak ayam ini? Waktu Ada nilai yang bisa bahasa, hadapi nggak ini anak ayam? waktu pelajaran bahasa jangan bolos. Iya nggak apa-apa, Noviri, apa-apa. Ada nggak yang bisa hadapi anak ayam ini? Nggak ada, sudah KO semua. Udah, oh, yaudah kalau itu kau turun, kita KO semua karena kamu Nggak ada bang. Nggak ada ilmunya. Tapi nggak ada otak. orang gila, orang gak waras layani. Bikin capek. Ntar saya angkat telepon dulu ya, Pak Prabowo ada nelpon. Assalamualaikum. Oke, salam Pak. Silakan Bang Juma, udah ada pasien kita Bang. Salam Bang Suma. Iya, salam. Gimana Bang? Seberapa mangkok? Maaf Bang ya, di sini bukan saya mau berdebat, cuman saya ingin diluruskan. Siapa tahu saya bisa dapat hidayah atau apa. Lututmu bengkok, lututmu bengkok mau diluruskan. Habis patah. Kok dong? Maksudnya Jangan apa Bu, yang saya capek cari yakini oke Bunda, sedang capek aku dari tadi Bunda. Bunda Rama diam dulu, biarkan lihat sama Bang Juma. saya mau bertanya satu hal ya. Bagaimana Islam menjelaskan status Yesus yang lahir tanpa dosa, yang juga dijelaskan dalam Al-Quran? Ya, seperti yang saya kutip dari Alkitab ya, Lukas. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami, dan seterusnya. Maksudnya, adakah manusia selain daripada Yesus yang bisa seperti ini, Bang? Baik, saya oke. Saya luruskan dulu ya. Kalau Anda mengambil materi dari Bible terkait Yesus, Anda sering belajar Bible kan ya? Lumayan, Bang. Oke. Anda pernah membaca Roma 5 nomor 12? Mungkin bisa dibacakan Bang biar saya ingat karena terlalu banyak ini. Baik, yang pertama dulu yang saya harus sampaikan kepada saudara, dalam Matius 1 di situ dijelaskan begini. Inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham, anak Ishak, anak Yakub, anak Yehuda, lalu kemudian Feres, kemudian Tamar, kemudian Hesron dan seterusnya sampai kepada Eli atau sampai kepada Yusuf atau sampai kepada Maria. Itu silsilah. Terus kemudian Roma 5:12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Masuk nggak kategori Yesus di sini, Bang? Itu Yesus menginginkan orang Yahudi memahami dirinya seperti itu. Ini yang kita paham, yang kita bahas tentang keadaan Yesus, tentang kelahiran Yesus. Anda mengatakan Yesus orang suci berdasarkan Bible. Saya katakan enggak, berdasarkan Bible Yesus itu orang berdosa.
silsilahnya tadi berasal dari Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada Yusuf, sampai kepada Maria. Dan Paulus meneguhkan, menguatkan Roma 5:12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga oleh maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Maut itu juga menjalar sampai ke Yesus, sampai Yesus mengalami maut. Ternyata Yesus juga adalah orang yang berbuat dosa. Sampai sini paham ya? Kalau Yesus itu tidak kena imbas maut, dia tidak mengalami kematian. Menurut Roma 5:12. Kalau di Al-Quran, jelas beliau adalah manusia suci, sehingga sampai hari ini belum mengalami kematian. Kalau itu dasar pijakannya. Kalau di Islam betul. Qala innama ana rasulu rabbik li'ahaba laki gulaman zakiyan. Itu betul. Yesus atau kami Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak laki-laki yang suci. Makanya kalau dasar pijakan doktrin Paulus Roma 5 nomor 12, pantas saja Nabi Isa belum mengalami kematian. Sedangkan, nah gimana? Tudingan Paulus, orang yang mengalami kematian itu adalah orang yang padanya kena dosa maut. Menjalar kematian kepadanya berarti padanya ada juga perbuatan dosa, akibat dosa yang diwariskan oleh Adam. Mana yang betul? Yesus ini juga termasuk orang yang menanggung dosa, lahir dalam keadaan tidak suci, atau Yesus lahir dalam keadaan suci? Berdasarkan Roma 5, Yesus lahir dalam keadaan tidak suci. Apakah itu betul? Bisa saya sanggah sedikit, Bang? Iya, silakan. Ini kan di Lukas 1 sudah jelas dikatakan bahwa Roh Kudus akan turun di atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu engkau yang akan kulahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Bagaimana itu, Bang? Iya. Sudah. Ini pertentangan karena Paulus berbeda lain, berbeda dia. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Maut menjalar kepada Yesus. Berarti dosa menjalar kepada dia. Lagi-lagi dia punya silsilah. Artinya kalau dia dari keturunan Adam, dia juga harus menanggung dosa itu. Berarti sebelum dia lahir pun dia sudah mengalami dosa. Nah, ini kontradiksi. Mana yang betul? Yesus lahir dalam keadaan suci, atau Yesus lahir telah menjalar baginya dosa? Faktanya dia mati. Kalau Roma 5 nomor 12 ini betul. Kecuali Paulus hanya mengada-ngada, hanya ingin menjual Yesus sebagai tumbal penebus dosa waris. Sedangkan dosa waris itu konsep yang dibuat-buat sendiri oleh Paulus. Dan Yesus adalah korban yang dibuat-buat sendiri oleh Paulus juga. Sedangkan data yang Anda bawa Lukas 1, ternyata Yesus adalah manusia suci. Al-Quran surah Maryam 19, Nabi Isa adalah manusia suci. Mana yang betul kira-kira ini? Paulus kah? Atau yang mana yang betul? Yesus lahir dalam keadaan kudus, atau Yesus lahir dalam keadaan kotor, maut, kena imbas? Nah faktanya, kalau Kristen mengatakan Yesus datang lahir dalam keadaan suci, kenapa dia mengalami maut?
Kenapa dia harus mati terkutuk digantung tiang salib? Kalau dia orang suci. Kalau dia tidak ikut imbas menjalarnya maut kepada keturunan Adam. Mana yang betul? Kalau Al-Quran tidak ambigu. Qala inni a'udzu birabbir rahman minka in kunta taqiyya. Sungguh aku berlindung kepada Allah yang maha pengasih terhadapmu. Jika engkau adalah orang yang bertakwa. Ibunya aja itu adalah orang yang taat. Tidak pernah bertunangan. Tidak pernah ingin diceraikan. Jadi dari aspek dia belum dikandung pun, Nabi Isa manusia suci. Tidak mengandung dosa waris. Tidak mengandung kemudian aspek ibunya bertunangan atau tersentuh oleh wanita, oleh laki-laki siapapun. Nabi Isa di dalam Al-Quran melakukan pembelaan terhadap ibunya yang dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai pesina. Sedangkan Bible justru mendudukkan Yesus itu sebagai orang yang berdosa. Contoh Roma 5:12 tadi. Belum lagi Galatia 3 nomor 13. Dia mati dengan cara terkutuk. Dengan menjadi kutuk di atas tiang salib. Jadi orang kalau menelaah Bible menggunakan akal pasti bingung. Lain cerita kalau hanya doktrin dogma, pasti terima apa adanya. Itulah kami, itulah iman kami. Kalian nggak bisa ganggu gugat. Oke. Tapi ketika kita berbicara mengenai skala otak, akal, maka pasti dalam keadaan bingung. Kalau di Islam nggak ada kebingungan, tak ada ambigu di situ, jelas. Qala innama ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiyan. Sehingga dia mengatakan apa? Ini abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Kepadaku diberi kitab katanya. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Dan aku diberi berkat untuk menjadi seorang nabi. Itu di Al-Quran. Tak ada keraguan bagi kami untuk itu. Maka seluruh hidupnya Nabi Isa itu suci, tidak pernah diludahin, tidak pernah ditampar, tidak pernah ditonjok, tidak pernah ditelanjangin, apalagi digantung di atas pohon. Itu nggak pernah di Islam. Jadi konsekuensinya kemudian adalah ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, ditolak oleh para pembunuh Nabi, ditolak oleh para pembangkang ajaran para Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan nabinya yang dia kasihi, yang dia cintai, diangkat ke langit. Dan yang disalib oleh mereka adalah orang yang menggantikan kemudian kedudukan Nabi Isa. Itulah yang kalian sebut Yesus. Jadi memang kalau patokan akal dipakai untuk menelaah Bible, kalau jemaat sih nggak masalah bang. Jemaat masuk ke gereja, pendeta sudah memutuskan hari ini, besok saya khotbahnya ini. Dia sudah pilah-pilah, data-datanya ini. Jemaat tidak diberi ruang untuk bertanya. Pendeta hanya menjelaskan, monolog. Kasih karunia Tuhan, berkat terhadap kita semua, tak ada keselamatan. Itu monolog. Habis itu, ya semangat pagi pulang ke rumah masing-masing. Akhir bulan bayar perpuluhan. Itu aja. Didoktrin. Tak ada ruang untuk tanya jawab. Tak ada ruang kemudian untuk menelaah Bible sampai ke akar-akarnya. Ini apa sih sebenarnya? Itu tak ada bang. Berbeda dengan Al-Quran. Tetapi ketika orang-orang Kristen yang mencari kebenaran, mutlak ingin mencari kebenaran, murni, ikhlas ingin menuju kepada keselamatan, bertanya mereka berhadapan dengan apologet Islam Indonesia yang belajar Bible siang dan malam tanpa ada iming-iming perpuluhan, tanpa ada iming-iming kebencian. Mereka bertanya, para apologet menjawab dengan jujur, gamblang dijelaskan, pasti teman-teman yang niatnya mencari kebenaran akan bingung dan menemukan titik lemahnya di mana Bible itu memang betul-betul kontradiksi antara dalil satu dengan dalil yang lain. Itu fakta bang. Makanya banyak orang yang mu'alaf. Kenapa? Bukan mendalami Quran dulu. Tidak. Mereka mendalami Bible lebih dulu. Bible yang mereka gali lebih dulu. Habis itu mereka temukan, ini nggak benar ini. Mana ada firman Tuhan kayak begini. Akhirnya dia pindah kepada Al-Quran. La ilaha illallah ujungnya. Muhammad Rasulullah. Itu karena mereka menggunakan pola sehat, pola kemanusiaan, bukan pola domba. Domba itu dicucuk hidungnya, kemana ditarik, ke situ pergi. Dia keluar dari lingkaran itu, mereka belajar Bible. Ini nggak benar, ada yang tidak beres. Akhirnya mereka belajar. Nah kayak ini, abang bertanya,
Bagaimana pandangan Al-Quran Islam terhadap Nabi Isa? Nabi Isa jelas, ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan Allah menjadikan aku orang yang diberkahi di mana saja aku berada. Orang yang diberkati. Sementara di Bible, Yesus bukan orang diberkati. Yesus orang yang dikutuk. Bayangkan aja. Orang memperkosa anak kandungnya sendiri. Dosanya ditanggung oleh Yesus. Dosanya loh. Perbuatan memperkosa anak kandung diserahkan ke Yesus. Betapa kotornya Yesus itu dibuat. Orang yang membunuh ibu kandungnya sendiri diserahkan pula juga ke Yesus tuh. Betapa kotornya Yesus itu dibikin. Orang yang melakukan persenggamahan kepada sesama jenis, dosanya dilimpahkan pula tuh kepada Yesus. Bagaimana dia mau diberkati? Yang ada dia terkutuk. Karena semua noda-noda, semua dosa-dosa, semua kesalahan yang dilakukan manusia dalam sifat kebinatangannya ditanggungkan ke Yesus yang tidak tahu sama sekali tentang itu. Di Islam kan dia, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Engkau Tuhanku menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Dan wa ausani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Aku diperintahkan oleh Tuhanku melaksanakan ibadah sujud dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Dan aku dijadikan sebagai anak yang berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Coba Anda teliti Bible, Bung. Teliti Bible. Teliti seteliti-telitinya. Pernah tidak Yesus menunjukkan akhlak yang baik kepada ibu yang mengandung dia? Pernah tidak dia menunjukkan etikat, tata krama, sopan santun kepada ibu yang melahirkan dia? Kalau ada, saya berhenti menjadi apologet Islam. Kalau ada, Yesus di Bible tidak pernah memperlihatkan tanda-tanda anak yang berbakti kepada ibunya. Tak ada sama sekali. Bahkan memanggil ibunya saja, untuk memanggil orang yang melahirkan saja, apa panggilannya? Wahai perempuan. Wahai perempuan. Tak pernah sekalipun Yesus memanggil ibunya dengan panggilan mama, ibu, mam, mami. Gak ada. Selamanya dia panggil gune, 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 gune. Perempuan, perempuan. Apakah yang engkau bawa padaku, wahai perempuan? Ibunya datang, bersungut-sungut. Anakku, anakku, anggurnya sudah habis. Ini depan pesta banyak orang. Apa kata dia? Apa yang engkau kehendaki bagiku, wahai perempuan? Saatku belum tiba. Ini akhlak. Ini ajaran kasih. Tidak, tapi lagi-lagi lembaga Bible mengubah terjemahan perempuan menjadi ibu biar lebih sopan. Padahal original teksnya enggak. Makanya saya berani bertaruh. Kalau ada orang Kristen titel apapun, sekolah tinggi apapun dalam Bible yang bisa menunjukkan akhlak Yesus kepada ibu yang mengandungnya, saya berhenti menjadi apologet Islam. Saya mending jadi artis aja. Kalau ada, tapi saya jamin tidak akan pernah ada Kristen yang mampu menunjukkan itu. Bandingkan di dalam Al-Quran, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Dan aku berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Yesus di Bible memanggil muridnya apa? Anjing. Memanggil muridnya iblis. Coba, memporak-porandakan kemudian jualan orang di depan bait suci. Apa itu? Sedangkan Yesus dituliskan dalam Yohanes 16 nomor 13 nomor 14. Ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan memuliakan aku. Al-Quran memuliakan beliau. Tetapi kalau di Bible, Yesus, mereka meludahi wajahnya, mereka menampar wajahnya, mereka merebutkan pakaiannya, menelanjanginya, bahkan lari dalam keadaan telanjang. Mereka menggantungnya, mereka menamparnya, mereka menombaknya. Ini memuliakan apa atau menghinakan sih? Nah inilah Bung. Jadi kalau kita berbicara mengenai perspektif Islam dan Kristen, bagi kami umat Islam, keislaman dalam hal ini agama Islam, dinul Islam, didatangkan oleh pencipta alam semesta untuk mengembalikan marwah para nabi, termasuk marwah Nabi Isa alaihissalam
yang dijual murah ke orang barat demi untuk kepuasan penyembah-penyembah dewa mereka, meninggalkan sembahan kepada dewa mereka menuju kepada penyembahan anak orang bernama Yesus. Itulah fakta yang ada saat sekarang. Tapi apakah saudara Kristen mau menyadari? Itu sulit. Karena iblis tidak akan mungkin mau melepaskan korban yang sudah ada dalam pelukan mereka dengan mudah. Kecuali di tengah-tengah mereka lahir orang-orang yang ingin menggunakan akal sehat agar keluar dari lingkaran setan. Demikian untuk sementara. Silakan, Bu. Kasih Bang. Sama-sama. Kalau bisa satu pertanyaan lagi sebelum saya turun Bang. Iya. Biar saya begini, di dalam Islam kan percaya bahwa Taurat dan Injil itu adalah kitab suci dari Allah. Iya. Tetapi di sisi lain, secara bersamaan Islam menolak ajaran tersebut dengan menolak adanya penyaliban Yesus. Bagaimana menurut Abang? Ya, baik. Saudara, jangankan umat Islam, Yesus aja menolak penyaliban itu. Yesus menolak penyaliban itu. Apalagi kami umat Islam. Coba Anda baca di dalam Yohanes 8. Yesus mengatakan apa? Jika Abraham adalah bapakmu, mengapa engkau berusaha membunuh aku? Sedangkan aku ini adalah orang yang berusaha dengan gigih memperjuangkan untuk menyampaikan firman-firman Tuhan. Itu disebabkan karena apa? Sebab kalian tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Coba baca, dalami lagi. Yohanes 8:37 sampai dengan nomor 47. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak memperoleh tempat di dalam dirimu. Apa yang kulihat dari Bapa, itu yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat apa yang kamu dengar dari bapakmu. Bapakmu di sini maksudnya iblismu. Jawab mereka, Bapa kami adalah Abraham. Yesus nyanggah kemudian pernyataan mereka. Apa kata Yesus? Hei kamu, jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tapi faktanya, yang kamu kerjakan justru ingin membunuh aku. Berusaha ingin membunuh aku. Mana buktinya? Kalian anak-anak Abraham. Aku ini adalah orang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab orang-orang Yahudi pada saat itu. Kami bukan dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Yesus mengatakan apa? Jikalau Allah adalah bapakmu, kamu pasti akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Itu kata Yesus tuh. Jadi kalau penyaliban itu betul, berasal dari Tuhan, Tuhan yang menghendaki, iblis tidak punya enggak dong. Kalau Abraham bapakmu, kenapa kamu ingin berusaha membunuh aku? Itu coba. Andaikan penyaliban itu adalah upaya Tuhan untuk menebus dosa manusia, maka Yesus tidak bertanya begitu dong. Ketika kemudian orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus, Yesus pasti akan menjawab, oh iya ya, aku kan harus mati demi dosa kalian. Ayo, mari silakan. Siapkan kemudian apa yang kita harus lakukan supaya saya mati. Enggak, coba Anda baca. Ketika orang-orang Yahudi bersekongkol, orang Farisi, mahkamah agama, kemudian ahli Taurat, imam-imam kepala, bernubuat pada tahun itu juga untuk membunuh Yesus, agar bangsa mereka dibebaskan dari tekanan Roma, agar orang-orang Roma tidak merampas tempat suci dan bangsa mereka. Mereka kemudian sepakat mulai hari itu juga akan membunuh Yesus. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai dengan nomor 40 sampai dengan nomor 54. Di data nomor 54-nya, ketika 53-nya mengatakan mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. 54-nya mengatakan sejak itulah Yesus tidak lagi menunjukkan batang hidungnya di tengah-tengah orang Yahudi dan menghindar sampai ke padang gurun bernama Efraim bersama dengan murid-muridnya. Dia sembunyi. Kenapa dia sembunyi? Coba. Dia sembunyi dari penangkapan. Bukti bahwasanya
pembunuhan atau penyaliban itu tidaklah diinginkan oleh pencipta alam semesta. Data pendukungnya, 1. Keluaran 23, nomor 7, nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang-orang yang bersalah. 2. Amsal 6, nomor 16. Apa yang dikatakan di sana? 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ketiga, Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Kenapa Yesus mengatakan Yudas yang berkhianat demi untuk menyalibkan disebut iblis? Harusnya disebut malaikat, sebab dialah yang menyebabkan dia disalib. Harusnya dia sebut dia pahlawan, malaikat, karena dialah kemudian dosa-dosa Kristen ditebus dengan cara disalib. Matius 26 nomor 4, mulai hari itu mereka membuat tipu muslihat. 26 nomor 59, mulai hari itu mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Matius 27 nomor 18, Pilatus berkata, mereka semua orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama berkumpul dan bersekongkol menyerahkan Yesus untuk disalib karena mereka dengki. Dengki, bukan karena ingin membebaskan dari kutuk maut, tidak, karena dengki. Jadi semua aspek yang menyebabkan penyaliban itu unsur iblis. Tak ada satupun karena Elohim, tak ada satupun karena Tuhan. Penyaliban adalah rekayasa iblis untuk menyesatkan umat manusia. Isa alaihissalam, Yesus Kristus kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Dan ingat, ini terakhir, Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini, angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya pada hari ketiga akan bangkit dari kematian. Siapa yang percaya kepada kebangkitan, maka dia termasuk angkatan jahat. Lalu bagaimana dengan murid-murid yang ke-11? Baca di dalam Kisah Para Rasul 24, dalam Lukas 24, nomor 8, nomor 9, nomor 10 sampai nomor 11. Apa yang terjadi di sana? Ketika perempuan-perempuan itu datang ke makamnya orang yang bernama Yesus, mereka tidak menemukan mayat Yesus kecuali menemukan kain kafan. Mereka kemudian perempuan ini datang melapor ke 11 murid. Akan tetapi ke-11 murid Yesus tidak percaya akan apa yang mereka ceritakan. Mereka menganggap itu adalah omong kosong. Namun demikian, pagi-pagi sekali Petrus menuju kepada pemakaman dan menemukan tak ada Yesus, tak ada jenazah di sana, tak ada mayat di sana selain kain kafan. Lalu berkata dalam hatinya, apa sekiranya yang sedang terjadi? Artinya murid 11 tidak tahu menahu tentang kebangkitan. Tidak pernah Yesus mengajarkan kebangkitan itu. Karena kebangkitan hanyalah tanda dan simbol untuk angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Baca lagi yang tadi, Matius 12 nomor 38 sampai 30 sampai nomor 40. Itu fakta, itu real di dalam Bible tertulis. Artinya ketika Al-Quran menarasikan kemudian dengan jelas dalam surah An-Nisa ayat 157, bahwasanya aku Tuhan menghukum karena ucapan mereka, wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi, kata Allah, mereka berselisih paham tentang siapa yang mereka bunuh. Itu kata Allah. Mau bukti? Baca Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang agama dan berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang berkata Yesus itu sudah mati, tetapi Paulus berkata dia masih hidup. Berselisih paham. Saya kira begitu. Waktu saya sudah harus ibadah asar. Silakan diambil alih oleh adik saya. Silakan. Kalau masih mau, silakan. Saya rasa Izin. terima kasih Bang. Izin dulu Gurunda. Ya, makasih, saudara. Ada netizen yang bertanya Gurunda, izin mohon maaf. Saya menyela. Daerah Surabaya sudah ada distributor, ada yang mau jadi distributor daerah Surabaya. Surabaya belum.
Ya, nanti aja kalau siap. bahas skincare nanti aja itu Bunda ini kan lagi Ih, diskusi, dia Bunda. dia tunggu jawaban Ya Bunda. nanti nggak aja apa-apa. Bunda, biar nggak campur adu diskusi-diskusi. Aduh, gimana sih Bunda ini? Bunda. Biar nggak campur adu. Silakan ada lagi. Terima kasih pencerahannya Bang Suma dan Iya, teman-teman. sama-sama Bang, sama-sama. Saya turun dulu menyimak di bawah. Takutnya ada Oke. teman-teman seiman saya nanti datang malah menghujat saya karena saya tidak ada pembantahan sama Bang Suma. Saya Dibantah aja Bang kalau memang salah apa yang saya sampaikan. Tapi yang Anda bantah itu Bible, bukan Bang Suma berarti. iya, cuman saya mau perdalam apa yang menjadi keraguan saya selama ini. Mau masuk Islam? Karena jujur Bang, saya sudah goyah sebenarnya ini Bang. Cuman ya, Oh, mantap. takutnya ada yang teman-teman saya nanti naik malah menghujat saya. Jadi saya turun dulu Bang, makasih. Iya, nanti boleh naik lagi ya. Naik lagi Iya, Bang. bertanya lagi. Pikir-pikir di bawah apa yang harus saya tanyakan yang masih meragukan saya. Naik lagi, tanya lagi nanti. Makasih Bang, makasih Bang. Sama-sama. Bertanya tentang Islam gitu ya, silahkan. Tapi jangan mencoba-coba menghujat. Nanti kayak Tian ya. Bubuk ntar. jangan coba-coba ya, jangan coba-coba. Ini lagi patroli Kores ini lagi Maaf patroli. ya, room ini jangan gibah, jangan memfitnah, jangan menyindir orang. Saya minta, tolong. Minta tolong. Jangan menyindir orang. Habis besok baru ada lagi tolongnya. Jangan menyindir orang. Kores. Kira-kira kalau di sana tuh nanti ada dekat toko-toko yang jual cemilan gak sih? Ada ya? Wah, cemilan ada, batu akik banyak gitu kan. Beli macan juga ada di sana. Aman. Ditanya Naik. apa sudah monitor, soalnya mana tuh ada kajian yang mau disampaikan mungkin, atau kayak Pin deh, kasih kajian deh Pin dulu kita sering kajian loh, kasih dong Apa kajiannya ya? tentang pagan ke, tentang disembah serahkan ke iblis ke, apa aja, agama sesat ke, agama menyesatkan lagi hantu belau ke, apa ke, biar Wah. netizen dapat informasi gitu deh. Masih apa ya? Aku kayaknya semua ilmu udah aku transfer lah ke netizen itu. Ulang terus deh. Oh iya. Apa ya? Kores, Oh iya. Firman, Oi. Firman jadi manusia tuh. Itu bagus itu. Itu dari mana dapatnya? Nah, itu bagus itu firman yang jadi human being itu. Firman menjadi manusia itu kawan-kawan, itu konsep yang hanya ada di Indonesia saja gitu. Karena kalau di dalam Yunani itu logos yang menjadi Tuhan lalu kemudian menjadi manusia gitu kan. Cuman di Indonesia karena ini orang-orang Kristennya nongkrongnya sama Islam, nah, cocok-cocokin lah supaya apa? Supaya Kristen PDKT misionarisnya tuh gampang gitu. Oh iya di Islam juga ada kok firman, nah gitu. Oh iya, nah firman itu kalau di Kristen begini begitu, nah gitu dia. Makanya Kristen itu dia tuh nggak punya identitas pribadi dalam istilah-istilah agamanya dan juga keimanannya gitu. Semua nyomot dari yang dekat sama agama yang di sini gitu kan. Itu gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba cek di Bali ya. Aku kan di Bali tuh. Gereja itu bentukannya mirip-mirip pura, Ikhwan. Tapi ada tanda salibnya. Gitu loh. Lucu ya. Maaf Ibunda, abang-abang, pembahasan tentang kemana-kemana kemarin saya sempat dengar ini ada Iya, dimaafin. Jangan diulangi, akhi. Anda menceritakan tentang ini Bang, Al-Quran mengenai Siti Hawa Bang. Dan mereka membantah itu Bang. Ya, tolong ustazah yang lebih paham bisa menjelaskan itu. Mereka membantah itu tuh, apa yang dibantah dari Hawa tuh apa? Iya, coba tunjukkan dalam Al-Quran itu kan. Oh, dalam Al-Quran ya. Bilang aja nggak ada gitu. Ada Bang, kan di Anisa kan ada itu Bang. Cuman mereka masih ngeyel aja gitu. Seakan-akan mereka. Iya, maksudnya mereka pengen tertulis dalam original teksnya tuh ada tertulis Hawa gitu. Itu kan nggak ada dalam Al-Quran.
Gitu. Cuma Muslim tahu kenapa? Karena Nabi menjelaskan mengenai istrinya Nabi Adam itu Hawa namanya. Kan gitu. Nah, kita tuh tahu nama. Hadis. Iya, adanya itu dari penjelasan Nabi, bukan dari Al-Qur'an gitu. Itu maksud mereka itu. Cuman itu kan apa ya? Buat kita itu masalah-masalah yang nggak penting gitu, yang nggak ngaruh sama ketuhanan. Sedangkan kita kan ngebahas itu masalah ketuhanannya. Mereka ngebelokinnya tuh ke yang gitu-gitu gitu. Gue nggak tahu mau mereka tuh apa gitu. Hal-hal yang receh kata. Iya, Hal-hal yang nggak krusial. nggak gitu kan, maksudnya kan semuanya kan saling berkaitan bang. Nabi Adam, mereka kan mempercayai Adam kan, semua agama kan percaya Adam itu kan makhluk apa, manusia pertama kan yang Nah itu, mereka sendiri nggak ya meyakini bahwasanya Adam alaihissalam itu kan agamanya Muslim gitu kan. Dan semua nabi kan menganut ajaran samawi ya kan. Iya, makanya ketika dijelasin Muslim artinya apa, di situ mereka terdiam akhi, gitu kan. Kalau bukan Muslim artinya dia kafir gitu. Kenapa kafir? Karena dia tidak berserah diri. Loh, kok tidak berserah diri? Karena Muslim artinya berserah diri. Mati di mereka di situ, gitu kan. Ya, itu aja lah bang. Matinya mereka di situ. Maksudnya yang kayak gini-gini tuh apa ya jatuhnya itu? Kita kalau lawan Tritung itu, kita tuh mesti menyadari akhi, mereka ini maunya itu bertanya untuk ilmu atau maunya ngehujat gitu kan? Kita kan bisa lihat di situ kan. Coba. Emang kalau misalnya kita ngejelasin mereka ngasih waktu untuk ngejelasin? Enggak, mereka nggak ngasih. Orang mereka cuma maunya ngehujat gitu. Jadi jangan dikasih penjelasan panjang, sayang. Ajar langsung aja yang pendek-pendek gitu. Itulah kenapa ada ilmu komparasi lintas iman. Buat apa? Supaya para penghujat ini hujatannya berhenti. Karena ketika mereka ngehujat, mereka sadar mereka ngehujat imannya sendiri gitu. Jangan lu bertanya sesuatu kalau di biblos lu malah lebih parah. Jangan lu bertanya sesuatu kalau malah fitnah tersebut hanya ada di biblos lu, bukan di Islam. Gitu. Benar-benar. Contoh kayak gini misalnya, di mana contoh misalnya kita ambil ya. Di mana dalam Al-Qur'an ada tertulis Hawa gitu. Jawab aja dengan bangga, nggak ada gitu. Sama kayak Yesus Tuhan nggak ada gitu kan di dalam Bible. Kayak gitu kan. Kan kelar. Ada bang. Tapi faktanya kan ada bang ya. Faktanya kan ada. Di mana? Kores. Al-Quran kan. Kores. Emang kalau di original Yahudinya itu emang ada kata Hawa? Ya ada, kalau di itunya ada gitu. Cuma kan apa ya? Itu kan bukan namanya itu bukan datang dari Tuhan gitu loh. Bukan, itu merujuk ke apa nama? Itu kan Adam yang ngasih nama. Kan gitu. Nah, kalau misalnya Adam yang ngasih nama, manusia yang berkata, itu nggak akan ada di Al-Qur'an kan gitu. Coba. Tapi kalau misalnya akhi nemu, ya udah coba aja di ayat mana gitu supaya kita di sini sama-sama belajar. Kita sapa dulu si Levi lah. Levi sebentar ya Ferdi ya. Levi. Iya mbak. Yap. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, agama. Muslim mbak. Oke. Lanjut Kores. Aku mau pulang ya Kores ya. Aku minum ya. Iya, aku pulang ke rumah Ohola dan Oholiba. Oholiba. Ya, apa Akhi Levi mau nanya apa? Kalau bisa dijawab. Ada, boleh bang, boleh. Ada satu pertanyaan. Ya. Berbicara mengenai apa nih bang, yang agak ragu kan? Itu umat Nasrani yang diceritakan Al-Quran itu sama nggak sama umat Kristen yang sekarang ini bang? Bisa sama bisa beda karena gini posisinya. Nasrani itu adalah awal mula generasi pertama dari pengikut Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Kristen yang sekarang itu cabang-cabangnya. Karena Nasrani itu terpecah Nasrani itu terpecah banyak sekali. Gitu. Kalau dalam Islam generasi kedua itu nanti terbagi 3, ada Nasturiyah, Yakubiyah sama Muslim gitu. Nasturiyah itu yang menyatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Yakubiyah salah. Nasturiyah itu yang mengatakan Nabi Isa adalah Allah.
Yakubiyah itu yang mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah, sedangkan Muslim ini yang menyatakan Nabi Isa adalah Rasulullah Allah gitu. Nanti yang Muslim ini dibantai sama Nasturiyah sama Yakubiyah. Jadi hilang gitu, lemah sampai nanti dikuatkan kembali dengan kedatangan Islam gitu kan, yang rahmatan lil alamin. Nah, Nasturiyah dan Yakubiyah ini nanti terpecah banyak sekali ke bawahnya itu, banyak banget. Nah, salah satunya apa? Si Kristen ini. Itu dalam perspektif Islam gitu. Sehingga apa bisa dibilang sama? Jawaban yang paling tepat itu Kristen adalah turunan Nasrani gitu. Turunannya Nasrani. Yang dibilang ahli kitab itu kan cuma Nasrani itu kan? Iya betul. Yahudi juga. Kalau orang Kristen nih bang, apa bisa dibilang ahli kitab juga dia tuh? Orang Kristen udah, kalau misalnya kita yang di sini yang mempelajari perbandingan agama, udah nggak bisa dibilang mereka nggak bisa baca kitab aslinya. Iya, kalau disebut ahli kitab itu kenapa gitu? Karena mereka tahu, mereka standarnya itu dia bisa baca kitabnya, bisa baca. Disebut bisa baca itu apa? Bukan terjemahan. Memang yang bahasa aslinya yang bisa dibaca itu. Dan dari misalnya kita ambil siapa ya? Misalnya ini kalau nggak salah ya, Imam Al-Qurtubi itu menyatakan yang ahli kitab itu hanyalah Nasrani yang golongan Israel. Ahli kitab itu. Ini nanti hubungannya sama ini ya. Kita boleh menikahi perempuan ahli kitab. Nah, ahli kitabnya itu nanti di breakdown sama para alim kita gitu. Nggak, yang sepengetahuan ilmu yang kita baca kan, itu orang Nasrani itu kan Tuhannya kan 3. Iya bang. Iya, ada yang gitu. Tuhan Bapak itu sama siapa? Tuhan ibunya itu sama Tuhan siapa? Anak itu. Beda dia Tuhannya sama Tuhan Kristen. Enggak. Jadi lakod kafaro ladina qalu innallaha salisu salasa. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang menyatakan Allah itu 3 gitu. Jadi 3 bentuknya itu apa aja selama pembagiannya 3 itu kena gitu. Kena gitu.